Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani warzuqni ilman yang fauni. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ikhwan akhwat, senang sekali di malam hari ini saya Khalid Mustafa ditemani Obi juga Muklis dari Rasil TV, juga Bung Yusuf Subangkit di belakang meja operator bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam kajian atau tausiah malam, kajian tafsir kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat, Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita simak kajian kitab tafsir Al-Qurtubi dengan tema atau pembahasan surat Al-An'am ayat 32 sampai 37. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa busyra lil muslimin wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin wassalatu wassalamu ala nabiyil ummiyin al mab'uts bisunnati tahirah wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibil fakhirah fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 31 insyaallah sampai ayat 37 dengan bantuan kitab tafsir, diantaranya kitab tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 167 insyaallah sampai halaman 183. Untuk itu mari kita awali dengan ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 31, surah yang ke-7 ini. Di antaranya menyampaikan supaya kita rajin ke masjid dan memakai pakaian yang baik. Apalagi ini mau bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan seperti ini banyak memaafkan orang lain. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dulu pernah dianiaya, dizalimi oleh saudaranya. Bahkan sampai Nabi Yusuf menjadi menteri. Nabi Yusuf ada di depan mereka, saudaranya tidak tahu kalau yang di depannya itu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf saat itu sudah menjadi menteri ekonomi. Masih saja saudaranya ini menyakiti dan menghina Nabi Yusuf. Namun demikian Nabi Yusuf tetap berusaha memaafkan kekurangan saudaranya. Cerita itu diabadikan di dalam surah Yusuf ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu iyasriqa faqad saraqa akhul lahu min qabl fa'asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Kalau Bunyamin itu mencuri, maka berarti saudaranya Bunyamin dalam hal ini Yusuf itu juga sama-sama mencuri. Singkat ceritanya seperti itu. Karena Bunyamin dengan saudara yang lain ini merupakan saudara seayah. Jadi akhul li'ab kalau menurut bahasa surah Yusuf ayat 59. Nabi Yusuf dituduh mencuri. Nabi Yusuf sudah jadi menteri, yang dituduh mencuri di depannya. Tapi Nabi Yusuf tidak mencaci maki, mencela saudaranya yang menuduh dirinya mencuri. Fa'asarraha Yusuf fi nafsi walam yubdiha lahum. Di dalam hati Nabi Yusuf sebagai manusia biasa, Nabi Yusuf justru menurut Allah, Anda ini yang kurang pas. Qala antum syarrum makana. Nabi Yusuf menyampaikan di dalam benaknya, wallahu a'lamu bima tasifun. Ya sudahlah, Allah Maha tahu apa yang Anda tuduhkan tadi. Allah Maha tahu kalau tuduhan Anda tadi tidak benar, alias bohong. Ketika Nabi Yusuf sudah ada waktu mestinya untuk membalas, untuk mempermalukan, Nabi Yusuf tidak membalas dan tidak mempermalukan. Justru menutupi dan mengangkat derajat saudaranya. Ketika saudaranya sudah tahu kalau yang di depannya itu Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf justru memaafkan. Nabi Yusuf menyampaikan, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Surah Yusuf ayat 92. Nabi Yusuf justru mengangkat derajat saudaranya yang telah menzalimi dan jelas-jelas berusaha untuk membunuhnya dengan cara mendorong ke Al-Jubbi, ke sumur itu, dengan menjawab pertanyaan orang tuanya dalam hal ini Nabi Ya'qub. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Alhamdulillah Bapak, begitu ditanya oleh orang tuanya, sejak kapan nak nasibmu baik?
Alhamdulillah nasib kami menjadi lebih baik setelah kami keluar dari as-sijni, buih. Nabi Yusuf tidak menyampaikan minal jubi. Nasib saya baik sejak saya keluar dari sumur. Karena kalau yang mendorong ke sumur itu saudaranya, sedangkan yang mendorong Nabi Yusuf ke penjara itu adalah orang lain. Begitulah Nabi Yusuf ingin menutupi kekurangan saudaranya, bahkan mengangkat harkat martabat saudaranya di depan orang tuanya. Surah Yusuf ayat 100. Di bulan Ramadan ini tiba waktunya kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meyakinkan kepada kita, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sekaranglah waktunya Anda untuk semakin dekat kepada Allah, mengkhusyukkan hati-hati kalian, menambah zikir kalian, wa ma nazala minal haq, dan menambah membaca dan mengamalkan, mematuhi Al-Quran yang telah diturunkan dengan al-haq. Wala takunu kalladzina utul kitab, jangan Anda seperti orang-orang ahli kitab sebelum Anda min qablu. Fatala alaihimul amad, karena umurnya mungkin panjang, badannya sehat, rizkinya lancar, lalu dia lupa kepada Al-Quran, lupa kalau umurnya terbatas, ajalnya menanti. Faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka menjadi beku, keras, tidak bisa menerima kebenaran. Bulan Ramadan datang tapi belum baikan dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu, dengan anak, dengan istri, dengan sesama umat Islam paling tidak. Hatinya keras, tidak bisa menerima, gara-gara diberikan nasihat tidak mau terima. Begitulah kalau orang mengaku benar terus. Wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakannya fasik. Ini surah Al-Hadid ayat 16. Di bulan Ramadan ini waktunya kita mencas, menghidupkan sel-sel hati yang telah berkarat, yang telah mati. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 17. Allah saja menghidupkan bumi. Tujuannya apa? Agar bumi ini dapat bermanfaat dan dapat dinikmati oleh manusia. Di bulan Ramadan banyaklah bersedekah, karena dengan bersedekah itu namanya kita sudah menanam. Siapa tahu tanaman kita itu dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Al-Hadid ayat 18. Jangan sampai kita memiliki rizki, sisa umur dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jangan sampai rizki Anda dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi itu adalah surah Al-Waqi'ah ayat 82. Sedangkan yang akan kita bahas berikutnya adalah surah Al-Hadid ayat 21 dan ayat 20. Sabiqu ila maufiratim mir rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah untuk menanam kebaikan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan itu sangat singkat dan terbatas. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita kembali kepada bahasan kita, yaitu surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, wahai bani Adam, khudhu zinatakum, mengambillah siapa kalian semua, memakailah siapa kalian semua, zinatakum, kepada pakaian kalian, harta, pakai, bawa,
zinatakum, kepada perhiasan kalian. Pakaian itu pakai. Jangan sampai nunggu lebaran. Lebaran belum tentu, kita masih panjang umur. Pakaiannya disimpan untuk lebaran. Orangnya belum tentu umurnya sampai lebaran. Pakai baju barunya untuk sholat isya, sholat tarawih. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika Anda mau ke masjid, pakai pakaian yang benar. Wakulu, makan. Makan yang benar. Washrobu, minum yang benar. Yang penting yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Wala tusrifu. Ajaran Islam ini banyak diselewengkan, ditambah-tambahin. Ditambahi dengan ajaran-ajaran dari luar Islam. Akhirnya orang Islam tidak mau makan yang nyaman, yang enak, yang bermutu. Apalagi ada ajaran kalau bulan Ramadan itu katanya nggak boleh makan enak, nggak boleh kenyang katanya. Itu sebenarnya kalau boleh jujur, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu sederhana, makan yang vitamin, yang mutu. Mungkin di bulan Ramadan tidak biasa makan daging, makan buah yang enak, yang seger, yang agak sedikit mahal. Di bulan Ramadan pakai makan makanan ikan yang bergizi, mungkin agak mahal, supaya anaknya sehat, kuat berpuasa. Demikian juga istrinya. Beli ikan, misal udang, beli buah-buahan, beli minuman yang segar, seperti es degan dan lain sebagainya. Innahu la yuhibbul musrifin. Di dalam Al-Maidah juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kalian itu mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal, yang baik, yang thayyib itu oleh Allah diperuntukkan untuk kita umat Islam. Apalagi makanan itu bangga kalau dimakan oleh orang yang berpuasa. Memang kita di antara tujuannya itu untuk merasakan laparnya orang miskin. Saat berpuasa kita emang lapar. Waktu berbuka yang baik, yang vitamin. Mahal sedikit nggak apa-apa, apalagi untuk keluarga yang berpuasa. Nggak boleh kita mengharamkan makanan-makanan yang thayyib itu. Bagaimana kalau belanjanya lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan? Gak apa-apa. Itu untuk keluarga, untuk ibadah. Kita aja naik haji lebih mahal daripada pergi ke masjid. Gak apa-apa. Gak boleh kita mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah itu. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Kadang-kadang ajaran Islam ini mohon maaf diselingi dengan ajaran orang Hindu, orang Buddha. Ada yang puasa nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh hidup begini begitu, nggak boleh menyiksa diri itu, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan, itu saja. Wala ta'tadu, sama dengan wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ingat, penafsiran wala tusrifu itu diantaranya kita nggak boleh mengharamkan berlebih-lebihan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. La tusrifu fi tahrimi ma lam yuharram alaikum. Kita kembali lagi. Ini huwa khitabun li jami'il alam wa in kana al-maqsudu biha man kana yatufu minal arab bil baiti uryanan fa innahu amun fi kulli masjid lis-shalah li'anna al-ibrata lil umum la lis sabab. Ini ayat tadinya berhubungan dengan orang yang waktu itu tawaf tidak pakai baju. Kenapa dulu nggak pakai baju? Di samping dulu itu keadaannya orang miskin banget itu. Makanya pakaian minim sekali. Sampai sekarang banyak orang yang pingin nostalgia. Pakaian yang mau yang minim-minim gitu. Dulu itu orang nggak punya baju. Termasuk ada kasus seorang perempuan Duba'ah bintu Amir bin Qurt. Kanatil Arab tatufu bil baiti uratan illa al-hums wal humsu Quraisyun wa ma wulidat kanu yatufuna bil baiti uratan illa an tu'tiyahum al-humsu thiyaban fayu'tiyar rijal ar-rijal wan nisa an-nisaa. Jadi dulu itu yang punya pakaian itu orang Quraisy. Orang Quraisy yang pemberani, yang kaya-kaya. Nah, dan keturunannya. Yang lain itu biasanya kalau tawaf
di Baitillah dulu itu uratan, kecuali kalau orang-orang pendatang itu diberi pakaian oleh orang al-Khums, dalam hal ini orang Quraisy. Jadi yang laki ngasih ke orang laki, yang perempuan ngasih kepada perempuan. Wa kanatil humsu la yakhrujuna minal Musdalifah. Cuman perbuatan yang tidak pas dulu itu, di samping perbuatan yang lain yang tidak pas, kalau dia wukuf itu tidak mau di Arafah karena dia merasa orang yang hebat, jadi wukufnya di Musdalifah. Wa kanatil humsu la yakhrujuna minal Musdalifati wa kana an-nasu kulluhum yakifuna bi Arafat. Wa yaquluna nahnu ahlul haram fala yanbawi li ahadin minal Arab ay yatufa illa fi thiyabina. Sebenarnya enggak pantas orang tawaf itu kecuali memakai pakaian orang Quraisy, katanya. Wala ya'kulu idza dakhala ardana illa min ta'amina. Kalau mau makan di sekitar Ka'bah harus memakan makanan kami, katanya. Faman lam yakul lahu minal Arab sadiqun bi Makkah yu'iruhu thawban wala yasarun yasta'jiruhu bihi kana baina hadi amrayn imma ay yatufa bil baiti uryanan wa imma ay yatufa fi thiyabih. Kalau tidak dikasih pinjaman, mau sewa nggak punya uang, akhirnya terpaksa tawafnya itu uryanan, tidak pakai baju, atau memakai baju yang sangat sederhana yang mereka miliki. Setelah dipakai untuk tawaf dia buang. Fa idza faragha min tawafihi alqa thawbahu anhu falam yamassu ahadun dzalika thawb yusamma allaqa. Wa kana dzalika thawb yusamma allaqa. Ini sekilas tentang masalah bahwa kita sholat itu harus memakai pakaian yang baik, yang benar, yang tepat. Nah, sekarang kita mulai masuk bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an menyampaikan, idza wassa Allah, apabila meluaskan Allah, siapa Allah, alaikum, atas kalian, fausi'u, maka mencukupkanlah, meluaskanlah siapa kalian semua, ala anfusikum. Kalau kalian punya rizki itu ada bekas di badan anda, di rumah anda, rumahnya besar, bagus, mobilnya bagus, pakaiannya bagus. Jama'a rajulun alaihi thiyabahu, shalla fi izarin waridain, sholat pakai sarung, pakai baju luar, pakai mantel, pakai cadar, fi izarin wa qamis, fi izarin wa qaba, fi sarawil warida, pakai celana, pakai selendang, fi sarawil wa qamis, fi sarawil wa qaba. Qaba itu pakaian luar, di luar baju. Wa asibuhu qala fi tubban wa qamisin fi tubban wa rida fi tubban wa qaba. Itu hadis Bukhari, itu di antaranya nomor 365 dari sahabat Umar, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pakaian seperti ini, mohon maaf, mungkin kalau di televisi bisa kelihatan ya. Pakaian yang seperti saya pakai sekarang ini sama dengan pakaiannya Albani. Cuman saya pernah ketemu dengan pengikut fanatik Albani, katanya pakaian seperti ini pakaian riya atau tidak sunnah. Kepleset dia, terbalik. Dia mempertuhankan Albani, pakaian Albani nggak dipakai. Pakaian Albani ini kayak seperti saya ini. Lihat saja. Kita lanjut ya. Cuman pakaiannya doang. Kita lanjut. Jadi kalau soal pakaian, pakai pakaian yang baik, apalagi mau sholat. Jangan pakai pakaian sederhana. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran. Tidak memenuhi adamiyun, siapa anak Adam. Bisa dibaca wu, bisa dibaca wi. Wi'aan memenuhi kepada suatu bejana. Syarran yang lebih buruk, mim batnin, daripada perut. Bihasbi ibni Adam lukimat yakumna sulbahu. Fa in kana la mahalata fa thulthun li ta'amihi wa thulthun li syarabihi wa thulthun li nafsihi. Kalau bisa jangan terlalu penuh, jangan berlebihan, tapi harus makan sampai kenyang. Dalam pengertian kenyang itu kenyang, tapi bukan sampai terlalu kenyang. Jadi yang tidak boleh itu kekenyangan. Sepertiga fasulsun li ta'amih,
untuk makanan, wa thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafsihi, sepertiga untuk wa thuluthun li nafasihi, untuk atau untuk bernafas. Itu ada di dalam At-Tirmidzi 2380, Ibnu Majah 3349, dan Ahmad, di dalam Ahmad itu juz 4 halaman 132. Demikian juga di dalam hadis-hadis yang lain. Wa yudhkaru anna ar-Rasyid, suatu ketika Ar-Rasyid kana lahu tabibun Nasrani, dia punya dokter orang Nasrani. Nah, Ar-Rasyid ini punya dokter seorang Nasrani, hadik, yang sangat cerdas. Faqala, maka bertanya, siapa dokter yang dari Nasrani ini bertanya, li Ali bin al-Husain, kepada Ali bin Husain. Laisa, kata si dokter yang Nasrani ini, laisa fi kitabikum min ilmi tibbi syai'un. Tidak ada fi kitabikum, di dalam Al-Quran kalian, min ilmi tibbi, yang menjelaskan tentang ilmu kedokteran, dari ilmu kedokteran, syai'un, apa sesuatu. Di Al-Quran Anda tidak ada yang berbicara tentang ilmu kedokteran, katanya. Wal ilmu, padahal adapun ilmu itu ilmani, katanya. Ada dua ilmu. Nomor satu, wal ilmu ilman. Ilmu al-adyan, ini bayannya nomor satu, ilmu masalah, menjelaskan masalah agama. Yang berikutnya, wa ilmul abdan, dan ilmu yang berbicara tentang masalah badan, hubungannya dengan ilmu kedokteran. Faqala lahu, maka menjawab lahu kepada dokter yang Nasrani tadi, Aliun, siapa? Ali bin Husain. Qad jama' Allah, tidak benar dugaan Anda itu. Kalau di dalam Al-Quran tidak berbicara ilmu kedokteran itu. Qad jama' Allahu, qad jama' telah mengumpulkan Allah, siapa Allah, at-tibbah, kepada ilmu masalah kedokteran. Kullahu, semuanya, tib. Fi nisfi ayatin, di dalam separuh ayat saja, min kitabina, dari kitab kami, Al-Quran.